kami akan mempresentasikan materi tentang umum negara, yaitu materi tentang hakikat negara. Pertama-tama kami akan menyampaikan dulu apa itu hakikat negara, pengertian negara, teori negara, sifat negara, dan juga unsur dari negara tersebut. Hakikat negara. Sebelum itu, kita akan mengetahui apa itu hakikat terlebih dahulu. Hakikat adalah suatu hal yang tidak berubah-ubah dan bersifat abadi. Kemudian, hakikat negara adalah kesatuan sosial yang dibentuk oleh interaksi di mana manusia itu berada. Hakikat negara juga disebutkan sebagai penggambaran tentang sifat dari negara. Selanjutnya adalah negara dalam arti istilah. Secara etimologis, negara berasal dari terjemahan bahasa asing, yaitu Staat yang berasal dari bahasa Belanda dan juga Jerman. Kemudian ada State yang berasal dari bahasa Inggris. Kata State dan Stat ini sama-sama berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum. Kemudian, kata negara yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagara atau nagari. Selanjutnya adalah pengertian negara menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Plato. Menurut Plato, negara adalah suatu badan yang senantiasa maju, berevolusi, dan terdiri dari orang-orang. Yang kedua adalah menurut Max Weber. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang ketiga menurut Hugo Grotius. Jadi, dalam pandangan Hugo Grotius ini, negara diibaratkan sebagai perkakas yang dibuat oleh manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum. Selanjutnya yang ketiga saya akan membahas teori hakikat negara. Oke, pertama-tama ada yang namanya teori sosiologis. Negara sebagai institusi sosial yang tumbuh dalam masyarakat karena diperlukan untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Menurut sosiologis, negara dibentuk untuk mewujudnya cita-cita. Yang kedua, ada yang namanya teori organis. Negara dipandang sebagai suatu organisasi yang hidup dan mempunyai kehidupan sendiri dalam berbagai menunjukkan persamaan dengan organisme manusia. Bahkan, mempunyai kehendak sebagai manusia. Negara sebagai bentuk organis dipengaruhi oleh hukum alam, yaitu hukum kehidupan dan kematian. Yang ketiga, ada yang namanya teori ikatan golongan. Hakikat negara dipandang sebagai ikatan untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini lebih mengarah kepada kehendak bersama yang merupakan tujuan negara, bukan kepentingan golongan tertentu. Yang keempat, teori hukum murni. Negara sebagai sistem hukum semata-mata di mana ketertiban merupakan ketertiban hukum juga. Teori ini muncul dan berasal dari Hans Kelsen. Kita sudah membahas tentang negara dan apa itu hakikat negara, dan kita juga sudah membahas tentang teori negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat negara. Sifat negara itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama sifat memaksa, yang kedua sifat monopoli, yang ketiga sifat mencakup semua. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat memaksa. Sifat memaksa ini memiliki kekuatan fisik secara legal. Sarana untuk itu ada polisi, TNI, dan alat penjamin hukum lainnya. Kenapa di negara kita ada sifat memaksa? Agar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat ditaati dan diikuti oleh seluruh masyarakat. Dan bentuk paksaan yang ada di negara kita, contohnya ada Undang-Undang Perpajakan, yang dimana semua warga negara wajib membayar pajak, jika tidak akan diberikan hukuman sanksi. Yang kedua, kita akan membahas tentang sifat monopoli. Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Misalnya, negara dapat mengatakan bahwa aliran kepercayaan atau partai politik tertentu dilarang karena dianggap bertentangan dengan masyarakat dan negara. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada di Indonesia
itu untuk semua orang tanpa terkecuali. Mengapa demikian? Karena jika seseorang dibiarkan berada di luar aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur negara. Dalam berdirinya suatu negara, sudah pasti harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Di sini kita akan membahas tentang apa saja unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu negara. Yang pertama adalah unsur secara tradisional. Yang dimaksud dalam unsur ini adalah negara tersebut sedang tidak mengalami kesulitan, yang dimana kesulitan ini adalah sedang tidak dijajah oleh negara lain atau sedang tidak dikuasai oleh negara lain. Maka unsur-unsur dari negara secara tradisional ini adalah adanya rakyat, adanya pemerintahan, dan adanya wilayah. Selanjutnya adalah unsur negara secara modern. Adalah salah satu unsur negara terhadap suatu wilayah untuk membentuk suatu negara yang memerdekakan diri dari negara lain. Konsep unsur-unsur negara ini telah berkembang seiring berjalannya waktu dan dapat bervariasi tergantung pada pandangan politik, budaya, sejarah, dan dalam suatu negara tersebut. Berikut referensi yang kami ambil, dan inilah hasil presentasi kami dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih.